Halo, Insan Olahraga RRI Bandung. Baik, Insan Olahraga kami berada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 623, tepatnya di Sekretariat Federasi Arung Jeram Indonesia, Faji, Jawa Barat. Ya, dan ini suasananya cukup nyaman ya. Ini kantor ini atau Sekretariat Faji Jawa Barat, dan ini baru katanya ya. Saya dengar-dengar baru ini ya. Baru mendapatkan sekretariatnya di sini. Ya, dan Insan Olahraga saya tidak sendirian, pasti dong ada narasumbernya yang tidak asing lagi. Pada siang hari ini kami bertemu Ketua Faji Jawa Barat, Bapak M. Saiful Bima. Selamat siang, Pak. Selamat siang Kang Adi. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kelihatannya mukanya pucat nih ya. Kenapa pucat? Kurang tidur. Dan ini emang Faji Jawa Barat ini lagi banyak event yang harus diuruskan, apalagi ini menghadapi Porprov 2020. Ya tentunya dong Pak Ketua yang sangat sibuk ya, harus gimana menyukseskan Porprov 2022 nanti ya, Faji Jawa Barat ini. Walaupun Insan Olahraga Faji Jawa Barat ini memang ini sudah juara dunia, tetapi disayangkan, sangat disayangkan, Pekan Olahraga Nasional PON 20 yang akan berlangsung di Papua nanti tidak dipertandingkan. Dan ini pertanyaan besar ya, siapa yang tidak bisa kerja ini ya. Baik, Pak Saiful, Ya. apa kabar nih, gimana kabarnya di masa pandemi COVID-19 ini ya? Ya, alhamdulillah Kang Adi. Allah paling sehat sampai hari ini. Masih dikasih kesempatan bisa ketemu dengan Kang Adi dan tim ini. Ya. Ini luar biasa buat kita, buat ya kebanggaan ya, apresiasi tersendiri buat kita Faji Jawa Barat tentunya. Berterima kasih untuk tim RRI Bandung yang sudah mau datang ke sekretariat kita di KMPI sini ya. Ini sudah luar biasa buat kita Kang Edi ya. Selama masa pandemi ya alhamdulillah lah. Fisik grafik lah ya, naik turun ya. Imunnya naik turun ya. naik turun ya. Karena mungkin banyak kesibukan ya Pak Ketua ya. Ya, alhamdulillah pandemi tidak menyurutkan kegiatan juga sih sebenarnya Kang Adi. Artinya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan lah. Ya, baik itu lewat offline ataupun online. Ya, tapi tetaplah prokesnya yang kita utamakan. Baik. Ya itu. Ya. Dan saya tidak akan memanggil Pak Ketua. Soalnya ini masih muda, biasanya populernya Kang Ipul. Ya. Insan Olahraga. Kita Kang Ipul aja, Kang Ipul. Siap. Dan ini persiapan sekarang yang lagi akan dihadapi oleh Faji Jawa Barat ya. Dan saya terdengarnya ini sibuk banget nih Faji Jawa Barat nih. Apa saja nih? Ya, betul Kang Adi. Jadi pasca RAT KONI 14-15 Desember 2020 kemarin, begitu ada penetapan bahwa Arung Jeram akan dipertandingkan di Kabupaten Garut. Ya, Pemprov tentunya segera menyiapkan segala sesuatunya, segera bekerja lebih maksimal lagi. Salah satunya dengan banyak sekali kita berkoordinasi dengan pihak Kabupaten Garut, pastinya melalui pemerintah Kabupaten Garut, melalui Disporanya, kemudian melalui KONI Kabupaten Garut juga. Itu terus kita melaksanakan koordinasi dengan pihak setempat ya. Artinya dari mulai rencana venue yang mau digunakan, kemudian dengan terkait dengan sarana prasarana infrastruktur nanti pada saat helatan Porprovnya tentunya itu sudah kita lakukan. Bahkan dari pihak Faji Kabupaten Garut sendiri sudah mulai mencuri start dengan melakukan BIMTEK, ya bimbingan teknis untuk atlet dan pelatih. Nah, peran Pemprov sendiri artinya kita membantu mereka dari sisi narasumber yang memang di Faji sendiri, di Faji Jawa Barat sendiri punya orang-orang yang sangat expert ya untuk mensupport bagaimana menyiapkan atlet dengan metode sport science yang sekarang mau nggak mau ya harus kita masuk ke ranah sport science pastinya. Kira-kira begitu Kang Adi.
Ya siap-siap aja buat warga Kabupaten Garut ya. Ini pasti rame ya. Ini dilaksanakan nanti September ya, Kang Ipul ya. September, insya Allah September, bahkan kemarin terakhir kita sudah melakukan drawing di awal. Iya. Ada drawing babak kualifikasi Porprov untuk di Kabupaten Garut. Dengan rencana nomor pertandingan itu 24 nomor pastinya. Nah, sudah keluar hasil drawing sehingga teman-teman di kota kabupaten pun tinggal menyiapkan atlet sesuai dengan nomor pertandingan yang sudah didapat dari drawing kemarin. Baik. Gitu. Iya. Ini masalah nomor juga agak sedikit ramai juga kemarin ya. Betul. Dari KONI Jawa Barat juga betul, ya. Inginnya betul. sekian 16 nomor kayak Ya. tidak salah. Tapi Faji Jawa Barat inginnya ke 24. 24, Nah, ini betul. pertanyaannya mungkin kenapa ingin 24 Kang Ipul? Jadi begini, dasarnya 24 ini bukan tanpa dasar ya Kang Adi. Artinya di Kejurprov 2018, kemudian di Kejurprov 2019, itu kita sudah memainkan 24 nomor. Oh, awalnya ya. Awalnya, kemudian verifikasi terakhir dengan tim verifikasi KONI sendiri, itu sudah direkomendasikan di 24 nomor. Yang jadi aneh ketika memang SK itu keluarnya adalah 16 nomor. Nomor pertandingan. Ini ya agak sedikit panas ya kepala. Ya, betul. Karena apa? Ini kan menjadi tanggung jawab kita di Pemprov. Sementara atlet di kota kabupaten sendiri sudah membina atlet mereka di 24 nomor tersebut kan gitu loh. Nah, ini yang jadi persoalan buat kita. Mau ndak mau kan kita harus berjuang untuk itu. Apalagi hasil Rakernas tanggal 24 Februari kemarin sudah diputuskan bahwa nanti PON Aceh itu akan memainkan 24 nomor sesuai dengan yang dimainkan di Jawa Barat. Sudah direncanakan ya. Sudah diputuskan nomor. bahkan gitu. Sudah diputuskan Nanti bahwa Aceh ya? Aceh nanti akan memainkan dengan pola yang sama yang dilakukan di Jabar. Itu. Iya. PON di Aceh. PON di Aceh. Iya. 2024 rencananya. Memang di PON di Aceh Faji akan dipertandingkan? Haruslah. Ya, Kalau nggak gitu ya selesai cerita Arung Jeram Indonesia lah gitu kan. Kalau bicara prestasi ya kan gitu. Ini sangat disayangkan ya, di PON ya. Betul. Tidak dipertandingkan. Betul. Baik sahabat dan insan olahraga RRI Bandung. Sekali lagi ikuti perjalanan kami ya di kabar-kabar olahraga. Jangan sampai pernah lupa subscribe ya. Terus subscribe dan share ke teman-teman Anda. Kalau misalnya Anda memang pencinta air ya. Maksudnya Arung Jeram ya. Kang Ipul. Siap. Ya tadi kita membahas sedikit Porprov ya. Mungkin ini juga sahabat insan olahraga juga ingin mengetahui background Kang Ipul sebelumnya terjun di bidang olahraga. Memang Kang Ipul dulunya memang mencintai olahraga atau mungkin dulunya punya cita-cita jadi apa Kang Ipul? Cerita dikit ya. Ini kayaknya bukan orang Jawa Barat kelihatannya kayak gitu ya. Ini kayaknya dari luar pulau. Kang Ipul di mana Kang Ipul? Lahirnya di mana? Asli saya sebenarnya dari Nusa Tenggara Barat. Saya dari Kabupaten Bima. Kabupaten paling ujung dari Nusa Tenggara Barat. Pantesan ada nama Bima. Saiful Bima. Ya betul. Jadi ambil dari ini ya, dari daerah ya. Dari daerah. Biasalah kita orang Bima itu kalau sudah keluar pulau ada tambahan embel-embel Bima. Gitu. Untuk memudahkan ketemu teman-teman sesama rantauan. Kalau ada ini udah orang Bima nih. Jadi udah tahu ya. Betul. Nah, saya besar di daerah saya. Saya walaupun sekolah mungkin saya banyak keluar ya, tapi akhirnya kembali lagi ke daerah juga gitu kan. Nah, basically memang keluarga saya orang kebanyakan atlet ya. Atlet ya. Kebanyakan atlet, jadi memang dulu almarhum bapak saya juga basicnya adalah di bulu tangkis. Bulu tangkis. Bahkan keluarga besar saya sebenarnya basically-nya bulu tangkis semua. Sampai hari ini masih bergelut di dunia bulu tangkis sebenarnya. Nah, almarhum bapak saya
justru mengarahkan anak-anaknya untuk fokus di bulu tangkis dari dulu. Iya. Karena beliau sendiri pernah menjadi atlet ponnya NTB. Saya lupa tahun berapa, itu lama banget ya gitu ya. Jadi neken anak-anaknya harus Iya, bulu tangkis ya. dulu kita diarahkan bulu tangkis, tapi kayaknya nggak cocok ya, mungkin sempat berpindah-pindah. Saya juga sempat ke bola juga. Di bola nggak cocok juga. Nah, bola itu Hobi ya lah. hobi lah ya, bahkan beberapa kali ya sempat wakili daerah juga untuk bola. Tapi sempat berprestasi ya Pak. Sempat, bahkan saya masuk jalur kalau sekarang bina prestasi ya, dulu itu PMDK lah namanya, lewat. Bukan jalur belakang bukan ya Pak ya. Nah, sekarang banyak jalur belakang ya. Enggak ya, Pak, ya? Nah, lewat bola itu saya sempat itu ya, sempat didorong untuk masuk ke FPOK-nya UGM dulu. Iya, iya. Ya, tapi tidak menjadi pilihan karena masih apa ya, nggak kebayang dulu masuk FPOK itu mau jadi apa ya gitu deh ya. Nah, akhirnya begitu saya hijrah ke Bandung ini ya, dari satu sekolah tuh saya sendiri hijrah ke Bandung. Ya, saya ya nggak tahu ya, Allah paring saya memang kayak harus ke Bandung, kamu harus ke Bandung gitu ya. Iya, udah jalurnya kali ya. Iya, sementara orang Bima sendiri tuh kalau sekolah itu banyak ke Jogja, banyak ke Malang, ya, banyak ke Ujung Pandang, ya. Itu hampir rata-rata orang daerah saya kalau studi ke sana. Iya. Kenapa Bapak milih Bandung? Pengen hijrah, pengen hijrah. pengen perubahan. Mungkin dengar-dengar di Bandung itu banyak perempuan yang cantik kayak gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu ya Pak ya. Enggak. Ya. Ya terus Pak, Bapak hijrah ke Bandung sekarang udah berapa tahun di Bandung nih Pak? Saya di Bandung dari tahun 93. 93. Ya, Berarti 28 berapa Bo? Hitung tahun kurang lebih. 28 ya. 28 tahun. Ya, cuman pasca selesai sekolah itu saya banyak berkeliling Indonesia. Ngapain tuh Pak? Nguli. Nyuling? Nguli. Nguling itu apa? Nguli Pak, kita kerja. Oh nguli, ya dikira nyuling. Nyuling kayak gitu keliling Indonesia. Ya, ya. Ya, karena ya basic saya ya S1 saya di teknik sipil. Ya, ya. S2 saya di arsitektur. Jadi saya banyak bergerak di ranah perencanaan dan konstruksi. Bukan nembok, bukan ya Pak ya? Bukan. Ya itu insan olahraga ya, sedikit perjalanan Kang Ipul. Dan ini langsung terjun ke Arung Jeram, kenapa bisa ke Arung Jeram nih? Oke, saya kalau bisa bercerita sedikit, dulu saya 93 sempat ikut di Wanadri dulu. Wanadri. Ya, saya ikut Wanadri. Memang niatnya pengen mengambil ilmu ya di Wanadri. Saya berkecimpung di dunia olahraga petualangan itu sebenarnya sudah dari SMP ya. Saya bergerak di dunia petualangan. Insya Allah kelas 3 SMP itu saya sudah di puncak Gunung Rinjani dulu. Ya. Kelas 3 SMP saya sudah ada di puncak Gunung Rinjani ya. Manjat ya, naik ya. Ya, pendaki lah ya Pendaki kata orang. Jadi dari situ mulai tertarik dengan dunia olahraga, petualangan. Nah, ketika hijrah ke Bandung, kemudian saya coba masuk di Wanadri, kemudian selesai. Baru fashionnya lari ke olahraga ekstrim juga, Apa ke tuh? olahraga panjat tebing. Panjat tebing, ya. Olahraga panjat tebing saya gelutin terus, akhirnya sampai di 96 itu pertama kali panjat tebing dieksebisikan di ajang PON. 96 ya. 96 ya. Saya masih memperkuat daerah saya saat itu. 96. Kemudian resmi di tahun 2000. Ya tadinya pengen bergabung di Jawa Barat kan gitu ya. Cuman persaingan cukup ketat juga ya Jawa Barat. Nah, sampai tahun 2000 kembali mewakili daerah juga di PON tahun 2000. Panjat tebing ya. Panjat tebing. Ya. Sebenarnya basically masih sampai sekarang sih fashionnya masih di panjat tebing. Ya. Nah, kecemplung di dunia air ini nggak sengaja sebenarnya. PON tahun 2016
bentuk keprihatinan saya terhadap olahraga arung jeram bermula dari situ gitu loh. Karena Kenapa melihat di tahun 2016 keprihatinan arung jeram Bapak tergugah hatinya ingin membenahi gitu atau gimana? ya begini, saya ketika jadi atlet terakhir saya aktif atlet itu tahun 2002. Saya mulai pensiun itu di dunia panjat tebing. Iya, iya. Saya kembali ke ranah bulu tangkis sebenarnya. Sebelum ke air ini, saya kembali ke bulu tangkis. Iya, iya. Bantuin keluarga di NTB sana, jadi kepengurusan bulu tangkis. Ya banyak akhirnya kita dengan Jabar sendiri ya, waktu itu masih zamannya Pak Lutfi Hamid. Iya. Itu kita sering ngobrol bareng lah ya saat itu. Nah, tahun 2016 saya ada keprihatinan saya di dunia olahraga arung jeram Jabar saat itu ketika melihat atlet-atlet yang katanya ya saat itu sudah lolos prakualifikasi. Iya. Prakualifikasi PON 2016 ya. Yang tergambar di benak saya orang lolos prakualifikasi itu sudah hebat. Ya, hebat banget gitu. Karena sempat ngerasain artinya lolos prakualifikasi itu bukan hal mudah kan gitu ya. Itu sangat berat perjuangannya kan gitu. Nah, ketika atlet Jabar saat itu sudah lolos prakualifikasi seperti tidak terurus ya. Saat itu ya. Dilala salah satu timnya itu dari Purwakarta saat itu. Timnya dari Purwakarta yang ya katakanlah manajernya saat itu tuh mahasiswa saya. Mahasiswa saya, kemudian beliau menyampaikan ke saya, Kang, ini atlet nih mau main di PON katanya. Tapi ya gitu Kang, kayak nggak terurus ini, nggak diperhatikan katanya. Kasian banget ya Pak. Lah, satu pertanyaan saya, Pemprovnya kemana kan gitu loh. Ya saat itu masih Pengda lah ya, Pengda kemana, terus KONI-nya sendiri bagaimana saat itu kan gitu loh. Yang namanya atlet ya tetap jadi kewajibannya KONI ya kalau udah urusannya PON. Walaupun itu hanya eksebisi ya kan gitu ya saat itu. Nah, dari situ saya mulai, saya gitu. Akhirnya saya sampai bilang, udah, saya yang manajerin deh ini tim, saya gituin. Saya ambil alih deh gitu. Saya pikir saat itu cuma Purwakarta ya. Ternyata atlet itu tersebar di Sukabumi. Woi, banyak juga nih saya gitu. Udah kajur nyemplung ya? Udah kadung nyemplung. Jadi betul-betul saya treatment sendiri. Ya kasarnya disponsorin sendiri lah masalah saat itu. Coba akhirnya saya coba berkoordinasi dengan Pengda saat itu yang masih ketua umumnya Kang Bohim. Ya menurut beliau memang Pengda sendiri nggak aktif lah ya, nggak aktif. Akhirnya beliau memberikan mandat buat saya. Ya sudah Kang, atas nama Pengda saya tugaskan Akang untuk menghandle ini tim Jabar saat itu. Ya akhirnya saya berkolaborasi dengan beliau lah ya saat itu ya. Bahkan akhirnya saya sempat, nah di situ mulai saya masuk ke ranah KONI. Ya era-era reformasi saya juga aktivis di Bandung kan gitu cerita dia. Jadi nabrak birokrasi bukan hal baru buat saya saat itu. Akhirnya saya masuk ke KONI, main tabrak aja deh, nggak tahu mau ketemu siapa, pokoknya ketemu ketua umum deh. Gitu. Ya punten saat itu mungkin ini kalau Pak Ketua Umum lihat channel ini kan, dulu sulit saya ketemu beliau. Sulit, sangat sulit lah begitu. Beberapa kali minta audiensi kok sulit ya. Akhirnya saya ketemu hanya dengan Satlak saat itu masih Pak Yun ya. Ya memang sangat khawatir juga saat itu bahwa memang akhirnya dari 10 cabur eksebisi yang tidak kurang berkoordinasi dengan KONI ya arung jeram. Saat itu ya memang sudah injury time kita baru hadir ya gitu kan. Nah
Nah, di situ saya mulai memainkan peran di dunia arung jeram. Dari situlah ya. Hingga saat ini menjadi ketua Faji Ya, Jawa Barat. Gitu akhirnya dikasih amanah ya sampai Ya. hari ini nih gitu kan. Alhamdulillah. Ya. Dari Itulah. 2016 itu. Ya, gitu. itu cerita sedikit ya Iya. dari Kang Ipul kenapa sekarang menjadi ketua Faji Jawa Barat. Kalau misalnya masih banyak ceritanya, tapi kita nggak akan selesai hari ini kalau misalnya cerita perjalanan Kang Ipul ini sangat luar biasa. Nih Kang Ipul, kita kembali lagi berbicara tentang PON Papua 20 ya. Arung jeram, mungkin Kang Ipul sendiri mengetahui apa sih alasannya arung jeram tidak dipertandingkan di PON. Sedangkan atlet arung jeram ini sudah mendunia, juara dunia bahkan ya. Nah ini yang sangat disayangkan ya. Betul. Ini kenapa? Mungkin ada dengar kenapa tidak ada venue kah? Atau mungkin penyelenggaranya dari sananya tidak ada atletnya, tuan rumahnya, ya mungkin banyak yang ini bertanya-tanya kenapa Faji tidak dipertandingkan di PON. Oke. Ya, ini pertanyaan yang sering saya dapat nih dari teman-teman, bahkan tidak hanya dari Jabar tapi dari banyak provinsi lain yang menanyakan kenapa akhirnya kok arung jeram tidak dimainkan di PON. Saya 2 kali mewakili KONI Jawa Barat ikut rapat koordinasi di KONI Pusat saat itu. Saya juga penasaran tentunya kenapa akhirnya kok arung jeram dicoret dicoret dari 57 cabur yang dimainkan. Padahal kalau secara budgeting kalau kita pikir arung jeram ini kan olahraga yang venue-nya sudah disediakan oleh alam. Nggak perlu buat venue yang butuh miliaran kan begitu ya Kang Adi ya. Kenapa sih kok nggak dimainkan? Nah, saya sempat bertanya langsung kepada Ketua PB Harian PON saat itu, Pak Yunus Wonda. Saya tanyakan, Bang, ini kenapa nih arung jeram kok nggak main ya di PON nih? Kenapa alasannya kok sampai dicoret? Bahasa begitu. Sederhana sih jawaban beliau saat itu ya. Apa yang mau persiapkan ketika Pemprov sendiri, Pemprov Papua maksudnya, tidak pernah hadir pada saat rapat koordinasi di Papuanya sendiri. Itu sudah berkali-kali diundang baik oleh PB PON-nya sendiri, baik oleh KONI Provinsi Papua, itu sudah diundang berkali-kali. Sementara kalau bicaranya persiapan kan banyak yang harus dipersiapkan, instrumennya banyak banget gitu loh. Nah, akhirnya setelah beberapa kali tidak diundang, ya otomatis kan apa sih keuntungan ketika arung jeram mau dimainkan juga di Papua buat mereka kan gitu tentunya kan? Ya pastilah, ya kita nggak bisa menutup mata ya. Artinya ketika cabur ini dimainkan, apa sih yang bisa menguntungkan tuan rumah? Itu pasti ada itu ya. Kita nggak bisa menutup mata untuk hal-hal seperti lagi ya. Nah, hal-hal ini mungkin yang tidak terkomunikasikan dengan KONI baik oleh PB PON sendiri, sehingga oleh PB PON dicoret di injury time. Saya juga masih penasaran. Saya bertanya lagi sama Pak Warno saat itu beliau pelaksana tugas Ketua Umum KONI Pusat. Pasca Pak Tono Suratman sudah habis masa jabatannya. Saya tanya Pak Warno, ini kenapa sih arung jeram kok nggak main? Katanya. Ya biasalah Mas, koordinasinya kurang katanya. Nah, bahasa beliau kan begitu. Koordinasi kurang. Ya karena apapun bentuknya keputusannya adalah di PB PON, bukan di KONI Pusat. Ya, bukan di KONI Pusat. PB itu. PON. Nah rananya penetapan cabur adalah di PB PON. KONI Pusat sendiri hanya mendorong sebenarnya. Oh ini loh cabur. KONI Pusat kalau memang bisa dimainkan semua ya mainkan semua. Itu jawaban Pak Warno. Tapi kembali lagi, yang lebih berkepentingan adalah tuan rumah, kan gitu ya. Nah saat itu saya bilang ya wajar karena terus terang kalau saya lihat
eh, di pengurus besar Arung Jeram sendiri lebih mengoptimalkan kedekatan dengan KONI pusat. Ya. Ya, jadi koordinasi dengan KONI Papua, PB PON itu kayaknya kurang ya, sehingga akhirnya dicoret. Dan satu jawaban terakhir dari Pak Yunus Wonda juga, ya kalau Arung Jeram dimainkan apa keuntungannya buat Papua saat itu, kan begitu. Nah, itu yang harus mencari jawaban ya. Bagi insan olahraga gitu. Kurang koordinasi dan apa untungnya? Mungkin boleh dijawab nanti ya di kolom komentar Anda. Ya, gimana nih? Masalah keuntungan ini sudah pasti ya Pak ya. Kang Ipul ya. Keuntungan bagi tuan rumah apa? Betul, ya. betul. Dan ini apabila Faji dimainkan di PON nanti bisa mendapatkan meraih medali emas berapa nih Faji Jabar di PON nanti? Mungkin sudah kalkulasi ini Kang Ipul. Sebenarnya gini, kita sudah berhitung sebenarnya ya. Faji ini menjadi salah satu cabang olahraga alternatif yang diharapkan mendulang medali. Sebenarnya ya, hitungan Binpres Jabar itu Faji termasuk salah satu yang cabur yang diunggulkan untuk mengganti medali-medali yang akhirnya hilang nggak dimainkan di PON, kan gitu ya. Dan kita sudah berkalkulasi bahwa kita paling tidak bisa target Jabar sendiri itu 4 sebenarnya kita. 4 medali emas ya? Dari 16 nomor itu 4. Luar biasa gitu ya. Kita karena keterbatasan begini, dari 16 nomor pada saat eksebisi itu kita nggak semua 16 main kan. Hanya setengahnya boleh main. Jadi maksimal satu Pemprov itu hanya boleh mengambil 2 nomor. Jadi hanya 50% boleh diambil. Nah, kita target kita adalah 4 dan itu sudah kita sampaikan di pada saat verifikasi KONI Jabar. Padahal jadi cabur unggulan ya bagi Jawa Barat. Sangat diunggulkan sebenarnya dan menjadi harapan untuk mengganti medali yang memang lepas dari Jabar ketika nomor-nomor itu nggak dimainkan ya gitu. Nah, apa ketika tahu ini Faji tidak dipertandingkan di PON, ya reaksi dari KONI Jawa Barat sendiri gimana Pak? Waktu itu kalau saya bisa sampaikan di sini artinya memang saat itu ketika masih Pak Yosef ya, Pak Yosef masih menjabat Wakil Ketua Umum 2 bidang Bina Prestasi. Pada saat Rakornis di KONI Pusat itu sudah mendorong Arung Jeram dimainkan pada saat Rakornis KONI se-Indonesia saat itu. Bahkan saya lihat langsung videonya saat itu bahwa Jabar, KONI Jabar yang pertama mendorong ke KONI Pusat saat itu. Dilalah memang tidak banyak provinsi yang mendukung gitu loh. Jadi, karena mungkin berpikirnya di Papua kosnya tinggi kayak ya. Pasti kos tinggi. Pasti kos tinggi. Pesawatnya betul. Mahal kayak gitu. Jadi nggak ada yang mendukung. Betul. Bisa jadi seperti itu mungkin Kang Ipul ya. Satu mungkin itu. Yang kedua mungkin kalaupun akhirnya dimainkan, mungkin sudah tahu pasti Jawa Barat akan juara umum ya. Biasa begitulah kira-kira. Karena ya tadi prestasi Jabar sendiri kan harus diakui lah ya. Dari 2018 itu di World Cup Rafting Champion di Jepang itu kita sudah menjadi juara dunia juga. Kemudian di tahun 2019 World Cup Rafting Champion di Australia itu kita juara dunia juga. Dan atletnya dari mana? Jabar semua gitu loh. Jadi mungkin ada provinsi yang lain yang ketakutan oleh Jawa Barat ya di cabur Arung Jeram ini karena tidak mendukung. Waktu KONI Jawa Barat yang pertama untuk mendukung Faji dimainkan di PON, ada provinsi yang lain yang ketakutan ya. Pasti ini berpikirnya Jawa Barat pasti yang akan jadi juara umum lagi di cabur Faji. Bukan begitu Kang ya? Ya, sepertinya begitu. Ya, sehingga tidak banyak KONI dari provinsi lain mendukung pada saat itu. Sehingga perjuangan dari KONI Jabar sendiri ya buat saya sih sudah luar biasa ya, sudah mensupport itu ya gitu. Cuman
tetap butuh dukungan dari provinsi lain kan gitu. Baik. Nah, ini yang sepertinya tidak didukung ya. Baik. Gitu. Ya. Ya sudah kita lupakan PON ya Pak ya Betul, untuk betul. PON 20 ini. Ya. Kita mungkin akan berjuang di PON nanti di Aceh ya. Ya. Baik. Nah, sedikit lagi ada. Ini sedikit lagi aja Pak. Persiapan Porprov gimana? Udah berapa persen sekarang? Persiapan Porprov ini berjalan terus ya. Ya. Kalau dari sisi persiapan secara administrasi, secara teknis itu sudah berjalan sampai hari ini ya. Durasi kalau kita bicara persentase sampai hari ini sudah 30%. Ya. Ya, 30% artinya dari mulai technical handbook, aturan main, proses mutasi, itu sudah kita persiapkan semua dan sudah kita sampaikan pada saat drawing kemarin di di Kaldera Sukabumi. Itu sudah berjalan semua dan hal yang terberat sebenarnya dari pendanaan ya. Karena untuk babak kualifikasi sendiri itu diharapkan kemandirian cabur. Jadi cabur harus mencari sponsor Betul. sendiri ya. Bapak angkat ya. Ya, Bukan Bapak tiri ya, Pak. Bukan. Ini yang akan berat nih Kang Adi, makanya ya mungkin dengan adanya diskusi ini bisa menggugah lah para stakeholder yang memang ranahnya di Arung Jeram atau ya banyak perusahaan-perusahaan yang memang mau membantu di Arung Jeram karena secara value Arung Jeram punya poin sebenarnya, punya nilai jual yang memang bisa mempromosikan brand-brand yang luar biasa gitu lah gitu. Baik. Ya Pak, nggak kerasa ya Pak ya. Kalau ngobrol ini 2 jam 3 jam nggak Ya, habis ya. Siap. Ya, ini bawahnya udah pegal katanya. Ya, Kang Ipul, harapan Kang Ipul sendiri sebagai Ketua Faji Jawa Barat. Ngomong berapa tahun lagi nih Kang Ipul menjabat? Tahun depan ya, saya 2022. Udah mulai ini ya, habis jabatan ya? Ya, 2022. Baik, mau diterusin Pak, Kang? Saya masih punya mimpi Kang Adi. Artinya apa? Mimpi besarnya adalah membawa Jabar berjaya di PON sebenarnya. Iya. Jadi masih siap untuk kalau misalnya ditunjuk oleh Pengcap semua, Pak. Oh, masih sangat siap saya. Okay. Karena terus terang saya pengen menata Arung Jeram ini baik dari sisi organisasinya sudah settle, dari sisi kompetisi memang juga sudah settle. Nah, terus terang kami sampai hari ini Faji Jawa Barat fokusnya di Jabar akhirnya, fokusnya di Jabar. Kita nggak melihat ke atas ya, ya itu tadi banyak PR ya dari atas ke bawah yang memang belum berkorelasi dengan baik, ya belum berkelanjutan lah kalau kita bahasa kita belum berkelanjutan. Artinya apa? PR terbesarnya ketika memang pembinaan dari kota kabupaten jenjangnya itu kan ke provinsi, dari provinsi jenjangnya pasti naik ke Platnas kan ya, nasional lah ya kan gitu. Jenjang ini yang akhirnya masih ada mata rantai yang terputus. Ya, itu yang harus dibenahi ya. Itu yang harus dibenahi sebenarnya. Jadi masih ada PR nih, Kang Ipul ya. Masih ada PR. Mata PR rantai yang putus harus disambungin lagi nanti. Betul. Mungkin pengurusan kedepannya masih siap nih, Kang Ipul untuk menjadi ketua Faji Jawa Barat ya. Ya, Kang Ipul harapan terakhir, Kang Ipul harapan Kang Ipul sebagai ketua Faji Jawa Barat, harapannya kepada KONI Jawa Barat, kepada pemerintah setempat. Seperti apa nih? Kita berharap, sebenarnya kita sudah beberapa kali coba membangun komunikasi dengan Dinas Kebudayaan Pariwisata Jabar ya. Ya, salah satunya banyak potensi wisata sungai yang memang harus dikelola dengan baik dan diangkat di Jabar ini masih banyak sebenarnya. Nah, sampai hari ini masih terus kita godok bersama dengan disebut Parjabar dengan Pak Dedi ya. Nah, ini belum ada jadwal ketemu lagi nih dengan beliau. Ya, sibuk ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita, saya berharap dari pemerintah provinsi tentunya memberikan perhatian lebih untuk olahraga Arung Jeram. Karena terus terang olahraga Arung Jeram ini berbeda dengan olahraga yang lain, Kang Adi. Betul.
Iya. Karena isinya olahraga arung jeram ini tidak hanya bicaranya bina prestasi. Betul. Di situ ada potensi wisata yang memang ranahnya arung jeram. Iya. Ya, terus yang terakhir dia ada sisi konservasi. Mhm. Kenapa ada konservasi? Karena bantaran sungai yang dipakai selama wisata arung jeram atau untuk bina prestasi arung jeram itu Iya. menjadi tanggung jawabnya kepengurusan Faji. Nah, sisi ini yang akhirnya sangat berbeda ya dengan cabang-cabang olahraga lain. Itu uniknya di situ Kang Adi. Terakhir teman-teman Faji Kabupaten Sukabumi dapat penghargaan juga dari Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat dengan konservasi sepanjang bantaran sungainya. Ini yang perlu dicontoh oleh teman-teman lain. Yang ketiga saya berharap dari KONI Jawa Barat sendiri, ya mudah-mudahan nih Pak Ketum nonton nih ya. Pasti Saya berharap begini, hasil rakornis kemarin bahwa dari 21 pengcap kota kabupaten yang ada di Jawa Barat bersepakat mengharapkan perubahan nomor pertandingan dari 16 ke 24. Karena teman-teman sudah melatih ini semua gitu loh ya. Sudah berlatih sudah dari kapan mula dimainkan, apalagi dasarnya sangat kuat. Kejurprov 2018 2019 polanya sama. Kan gitu ya. Itu yang diharapkan. Yang kedua dari KONI ya terlepas dari main atau tidaknya kita di PON, kita berharap tetap disupport ya dari sisi baik dari sisi anggaran, terutama untuk pembinaan dan sebagainya. Karena apapun namanya kita adalah cabang olahraga yang tetap harus dibina. Kalau bicara pembinaan kan bukan hanya bicara bina prestasi, betul. Organisasinya juga harus dibina kan, begitu ya. Nah, ini yang kita harapkan dari dulu. Artinya apa sih solusinya ketika memang cabur ini nggak main di PON? Apa way out-nya dari KONI? Kira-kira mau dibuat apa nih cabur-cabur yang nggak main di PON? Betul. Karena terus terang kebanggaan atlet adalah ketika main di PON. Nah, ketika nggak main di PON, ya katakanlah ada apa ya mini PON lah yang digelar di mana kan begitu kan. Jangan gitu sampai ya. hilang sama sekali. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Cuman ya sampai hari ini saya belum banyak informasi lagi ya. Lagi sibuk kali Pak. Lagi sibuk Kang. Mudah-mudahan ada informasi setelah Kang Ipul mudah-mudahan YouTube kami. Ya, mudah-mudahan. Kang Ipul. Siap. Terima kasih, sukses bagi Faji Jawa Barat. Amin. Ya. Siap. Makasih Kang Dan Adi. ditunggu nanti ya. Saya nunggu Pak Ipul atau Kang Ipul nunggu saya nih di Garut. Oh, saya nunggu timnya Kang Adi deh. Baik. Ini di sana ada Bapak Kasih juga ya. Ya, ada Kang Imam. Makasih banyak udah mau hadir di sekretariat kita. Oh ya, mungkin terakhir ini sekretariat kita saya perlu menyampaikan apresiasi buat KNPI Jawa Barat, DPD KNPI Jawa Barat, wabil khususnya Kang Rio. Kang Rio sudah memberikan tempat kita untuk berkreasi di sini. Sebenarnya sih bukan ranahnya KNPI ya, tapi beliau sangat mendukung ya, karena ada beberapa program yang kita kolaborasikan juga dengan KNPI. Alhamdulillah ya. Tadinya berharap KONI sih yang memberikan sekretariat. Iya, nanti yang kedua. Amin. Jadi sekretariatnya ada 2. Siap. Baik, Insan Olahraga RRI Bandung, perbincangan kami bersama Ketua Faji Jawa Barat, Kang Ipul, atau mungkin nama lengkapnya M. Saiful Bima ya, dari jauh sana tuh. NTB ya. Siap. Luar biasa. Baik, sahabat Insan Olahraga, tunggu informasi-informasi kami, informasi olahraga. Jadi jangan sampai pernah lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya ya, notifikasinya, share. Baik, Adinal pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.